Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa IKD dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini. Semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan beberapa alasan, paling tidak 5 alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan ada 2 alasan besar, yaitu alasan yang duniawi dan alasan yang ukhrawi. Alasan yang duniawi misalnya kita belajar Al-Quran karena takut kalau nggak belajar nanti dimarahin oleh orang tua. Oh, kalau nggak belajar dimarahin oleh guru. Oh, kalau saya nggak belajar nilai saya jelek. Oh, kalau saya nggak belajar nanti saya nggak bisa ikut jalur prestasi hafalan Al-Quran. Maka itu adalah alasan-alasan duniawi. Kalau ini saja yang benar-benar menjadi orientasi, maka ini bahaya. Maka ada alasan yang kedua, yaitu ukhrawi, yaitu diantaranya kalau kita belajar Al-Quran ini benar-benar sadar ini perintah Allah. Oh, saya ingin dapat pahala. Oh, ingin saya masuk surga supaya saya terhindar dari siksa neraka. Maka itu alasan yang ukhrawi. Nah, pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita meluruskan niat kita belajar Al-Quran. Paling tidak kita harus memiliki alasan-alasan yang ukhrawi tadi, ya. Alasan duniawi akan ikut, kepentingan duniawi akan ikut kalau kita tujuan akhirat yang kita utamakan. Sebagaimana seperti orang yang menanam padi, maka rumput juga ikut, gitu. Tapi kalau niatnya nanam rumput, padinya nggak bakalan tumbuh. Semacam itulah. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan masuk ke 5 alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran. Yang pertama, ini merupakan alasan yang paling penting, yaitu karena ini bagian dari rukun iman. Rukun iman berarti penting sangat. Ini kan rukun. Kalau tidak dipenuhi berarti keimanan kita dipertanyakan. Maka dari itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-imanu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kutub. Nah, ini yang ketiga, ini kutub, kitab-kitab. Nah, jadi karena ini merupakan rukun iman, maka penting sekali. Kalau kita tidak penuhi, maka keimanan kita cacat. Nah, maka dari itu alasan yang pertama, sekali lagi kami sampaikan, karena ini bagian dari rukun iman. Jadi penting sekali, ya. Yang kedua, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, ya. Namanya pedoman hidup, maka harus dipelajari. Sebagaimana kalau seseorang beli alat-alat yang kulkas misalnya, kemudian televisi, laptop, pasti ada pedoman, ada manualnya, bagaimana cara menggunakan alat itu. Demikian juga Allah menciptakan kita, manusia. Allah menciptakan pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Apa dalilnya? Ya, semua kita udah hafal, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin,
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, namanya petunjuk maka harus dipelajari. Kemudian ada dalil yang lain di surat Al-Baqarah 185, yang ini merupakan surat yang paling ayat yang paling sering disampaikan oleh penceramah di bulan Ramadan ini, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya ada petunjuk-petunjuk, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Nah, jadi karena ini petunjuk bagi manusia, maka kita harus pelajari. Jangan kita malas-malasan untuk mempelajari Al-Quran. Yang ketiga apa? Nah, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Kita lanjutkan alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran. Tadi yang pertama dan yang kedua, alhamdulillah kita udah sampaikan. Sekarang yang ketiga, apa alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena pahalanya sangat besar. Bahkan di dalam hadis diterangkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Uniknya lagi dalam hadis ini dinyatakan, tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Nah, ini benar-benar. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, udah 3 huruf. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf itu jamaah sekalian? Nah, banyak sekali, ada 17-an huruf. Maka dari itu, karena pahalanya sangat besar, kalau kita tidak mempelajarinya, tidak membacanya, sungguh kita orang yang rugi ya. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Yaitu karena Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ada hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang syafi'an, memberikan syafaat pada hari kiamat li ashabi, bagi sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Ya, yang mau mempelajari, yang mau membacanya, yang mau mendakwahkannya, yang mau berakrab-akrab dengan Al-Quran. Maka dari itu, jemaah sekalian, pemirsa IKD yang dimuliakan Allah SWT, mari kita terus bersemangat untuk belajar Al-Quran, karena akan berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa alasan yang kelima? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Yang kelima adalah bahwa di dalam hadis diterangkan, ternyata Al-Quran itu bisa mengangkat derajat suatu kaum, tapi juga bisa menjatuhkan. Nah, ini hati-hati, karena bisa mengangkat, bisa menjatuhkan. Hadisnya, annallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat
dengan kitab ini Al-Quran beberapa kaum dan menjatuhkan kaum yang lain. Artinya, jamaah sekalian, kalau kita belajar Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, berusaha memahami, berusaha mengamalkan, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati-hati, kalau kita males-malesan, kita mau belajar, kemudian kita mungkin cuek terhadap Al-Quran, maka masuk kelompok yang akan dijatuhkan dengan Al-Quran. Maka dengan ancaman ini, dengan kabar gembira dan ancaman ini, tentu kita akan lebih semangat belajar Al-Quran. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 5 hal itu tentunya pemirsa sudah mulai ada semangat. Bahkan boleh jadi sebelumnya sudah ada semangat, lebih semangat lagi untuk belajar Al-Quran. Kami pesan, bagaimana supaya semangat ini terawat? Maka pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kita harus punya komitmen alokasi waktu khusus untuk Al-Quran. Karena tanpa memiliki komitmen alokasi waktu, semangat yang ada tinggal semangat saja, nggak ada hasilnya. Contoh, saya tiap pada maghrib harus baca Quran. Oh, kalau saya pada maghrib nggak bisa, masih perjalanan dari kantor, maka bisa kita pilih. Oh, saya kalau bisanya adalah ba'da subuh. Nah, setiap pada subuh saya harus baca Quran. Itu contoh komitmen alokasi waktu. Yang kedua, kita harus menentukan guru. Nah, ini uniknya nih ya. Jadi ternyata belajar Al-Quran ini nggak bisa otodidak. Kita belajar di YouTube mungkin itu tidak bisa menghasilkan yang baik, hasil yang baik. Kita harus punya guru. Untuk latihan melalui YouTube atau melalui rekaman itu bisa kita lakukan setiap hari, tetapi seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita harus ketemu guru untuk mengkonfirmasi apakah yang kita pelajari itu benar atau belum. Jadi yang kedua harus memiliki guru. Yang ketiga tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan kita semua untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, kemudian belajar mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita semua. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa kita, tilawah kita, sholat malam kita, dan semua ibadah-ibadah yang lain. Dan lebih juga semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKD Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.